Itu musuh yang sangat luar biasa. Suka marah nggak? Suka ya. Suka atau hobi? Nah, nanti begitu mau marah, ingat pengajian malam ini. Ya. Buat apa saya marah? Nah, orang yang marah itu karena aku begini, karena kamu begitu. Marah nggak? Marah. Kesel? Karena aku begini, karena kamu begitu. Jadi musuh kemanusiaan yang pertama adalah keserakahan. Yang kedua, kemarahan. Ini awas dicatat di buku yang gede, musuh kemanusiaan. Jadi pertama keserakahan. Jadi begitu serakah, itu sudah jadi musuh itu. Ya, musuh kemanusiaan. Yang kedua adalah keserakahan. Yang ketiga adalah iri hati. Iri hati itu karena aku begini, karena kamu begitu. Kenapa sih kok ibu sedih sekali? Tetangga saya beli TV layar lebar, Pak Saipul. Orang lagi seneng nonton TV, dia lagi bingung mikirin gimana TV-nya supaya rusak. Itu karena masih aku begini, karena kamu begitu. Jadi sebetulnya setelah saya renungi ya kata-kata ini, sebetulnya sederhana, tapi ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ini sebenarnya yang menyebabkan kita selama ini menderita. Aku begini karena kamu begitu. Orang beli mobil, kita yang bingung, ya kan? Orang pergi ke luar negeri, jalan-jalan, kita yang bingung gitu, yang sedih. Ya, itu aku begini karena kamu begitu. Ngeri. Sepanjang kita masih punya penyakit seperti itu, ini penyakit ini. Ya. Jadi saya ingin kasih tahu, mohon maaf ini. Saya mengamati di semua pelosok. Terus terang saja bisa mengukur energi dari masing-masing kelompok itu sudah terukur. Ada yang gelombangnya beta, ada yang alfa, ada yang theta, ada yang delta. Karena masih banyak ya di sini tuh orang-orang yang aku begini karena kamu sih masih begini masih gitu. Nah, kalau besok lusa sudah tidak begitu lagi, ya. Kenapa ibu sedih? Ya karena saya pengen sedih gitu. Oh, lagi pengen, ya udah selamat deh gitu. Lagi kangen gitu sama sedih. Jadi tidak pernah melempar tanggung jawab kepada orang lain. Jadi sebetulnya setan itu selama ini sering mengeluh sama Tuhan. Tuhan, saya pensiun saja deh jadi setan. Kenapa? Habis caleg nggak jadi yang disalahin saya. Ya kan? Orang berbuat maksiat yang disalahin saya. Gara-gara setan, itu kan? Ada orang ninju orang lain masuk kantor polisi, ditanya sama polisi, kenapa sih kamu marah? Habis saya tadi Pak lagi kesetanan gitu kan. Padahal sebetulnya marah itu tidak disebabkan sesuatu yang di luar diri kita. Marah itu kan pribadi kita yang mengambil pilihan, reaksi pikiran kita terhadap masalah negatif. Nah, negatifnya reaksi pikiran kita itu yang menyebabkan marah. Betul nggak? Coba ada orang ngomongin kita, oh kamu itu kata orang ini gini. Kemudian kita marah. Kenapa tidak mengambil reaksi pikiran kita yang positif saja? Ya nggak apa-apalah, ya kan? Dia sedang mentransfer kebaikan pada saya, kan gitu kan? Santai saja, tidak usah jadi pakai kemudian tiba-tiba ngambil golok, ngambil apa, repot. Jadi sebetulnya nanti ini kalau ada orang dimanapun, saya ini lagi kesel atau lagi sedih. Kamu begitu karena orang lain begini, ya kan? Itu berarti belum benar gitu ngajinya itu. Ngaji dirinya belum lulus karena dia masih terombang-ambing pada apa yang di luar dirinya. Jadi musuh yang pertama adalah keserakahan. Musuh ini loh, musuh. Jadi untuk yang masih serakah, ini musuh. Yang kedua adalah kemarahan, yang gampang marah, musuh itu. Ya. Yang ketiga adalah iri hati. Oh, ini musuh. Musuh. Jadi iri hati, keserakahan, kemarahan, iri hati, itu semua karena hidupnya itu aku begini karena kamu begitu. Yang keempat adalah kebencian. Musuh bukan itu? Itu musuh kemanusiaan. Ya.
Musuh kemanusiaan. Nah makanya kita harus tahu sebenarnya musuh-musuh kita. Kita tuh kalau istighfar nggak jelas alamatnya. Pokoknya habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak jelas gitu. Karena tidak jelas, istighfar itu senjata loh. Kalau senjata itu kan tidak diarahkan pada sasaran. Ya. Jadi ibaratnya itu kita memuntahkan peluru kemana aja gitu kan. Nggak jelas. Perasaan peluru gue udah banyak kok nggak pada mati gitu kan. Ya salah lu sendiri. Muntahkannya kemana gitu loh. Jadi kita asal muntah aja. Habis astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah aja. Nggak jelas istighfar kita tuh dialamatkan kemana. Jadi sekarang belajarlah untuk istighfar diarahkan pada sasarannya. Aduh, saya ini kok serakah ya. Sebetulnya saya kurang apa sih di rumah gitu kan. Ya kan? Kerja punya, ya kan? Gaji ada, ya kan? Mobil, rumah, segala macam ada. Terus di lingkungan situ bikin supermarket, ya kan? Karena serakah, dia tidak mikir bagaimana pedagang-pedagang kecil di situ agar bisa hidup. Maksudnya sebelum dia bikin toko itu kan mikir dulu, duh kalau saya bikin toko, kasihan dong pedagang-pedagang kecil, gimana mereka bisa hidup? Ada toleransi, ada toleransi. Nah, ketika kita sudah bisa belajar seperti itu, ya tidak surokoh itu sudah mulai tumbuh sebetulnya, ya budi akhlak yang mulia pada diri kita sudah mulai tumbuh. Tapi kalau itu tidak pernah tumbuh, yang penting saya, gitu kan. Yang penting tabungan saya, gitu kan. Tidak pernah memikirkan orang lain. Itu sebetulnya tanda bahwa dia itu tidak akan pernah bisa mengalami peningkatan dalam spiritual. Kita harus sudah mulai. Terus kalau kita mikir-mikir juga kan hidup kita tuh ya emangnya mau berapa lama sih? Ya kan? Di Quran dikatakan, carilah akhiratmu, tapi kamu jangan sampai melupakan duniamu. Ngerti nggak maksud ayat itu? Itu Quran surat Al-Qasas itu ayat 77. Carilah akhiratmu, tapi jangan sampai melupakan duniamu. Itu artinya apa? Silakan kerja, silakan berkarya, silakan berbuat baik. Jadi artinya ya belajar akhirat itu untuk bisa memberikan dampak duniawi. Jadi sebetulnya orang-orang yang berorientasi akhirat bukan orang-orang yang melupakan dunia. Salah itu. Orang-orang yang berorientasi akhirat itu adalah orang-orang yang visioner hidupnya, adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat di sini. Sekarang. Jadi orientasinya akhirat, tapi hidupnya masih aku begini karena kamu begitu. Iya kan? Cuman karena orang lain nyuguhin kita, salah tangan saja kesel. Ada itu. Habis saya itu sudah diajarin orang tua tata krama dari kecil, dia nggak sopan pakai tangan kiri, jadi masalah. Yang penting minum, kan bisa disederhanakan. Ini kan ada, saya pernah tuh punya teman gara-gara disuguhin pakai tangan kiri, nggak minum-minum. Ya udah saya minum aja, udah berapa botol minum enak aja. Dia nggak minum-minum. Nah itu karena aku begini, karena kamu begitu. Kita mengharapkan sesuatu di luar diri kita seperti yang kita pikir, nggak usah lah. Kan kuncinya tadi, lebih baik menutup telinga daripada menutup mulut orang lain. Ngerti nggak maksud itu? Silakan itu diterjemahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya kita mengambil tanggung jawab apa yang kita bisa. Jangan kita kemudian mengambil tanggung jawab di luar yang kita tidak mungkin melakukannya. Ngerti maksud saya? Yang kita bisa. Nah sekarang orang lain sedang ngomongin kita. Tidak bisa kan kita kemudian menyetopnya. Yang bisa dilakukan adalah kita mendamaikan diri kita agar kita tidak reaktif terhadap apa yang dia bicarakan. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini namanya sudah mulai dewasa. Nah, jadi kedewasaan itu kelihatan sebetulnya ya dari reaksi-reaksi kita terhadap kehidupan. Ini sebetulnya harapan saya. Ini adalah mimpi saya. Jadi orang-orang yang sudah belajar makrifat ini harus menjadi khusus, bahkan khususil khusus dan menjadi berbeda dari kebanyakan orang di dalam kehidupannya. Kalau kita sama-sama saja dengan mereka, berarti kita tuh tidak sukses ngaji ini. Nggak sukses.
Jadi sebetulnya saya melihat sekarang ini pemandangan yang sangat luar biasa menyedihkan. Karena saya tidak melihat dari sisi ya kedewasaan itu tidak berbeda dengan kebanyakan orang yang cuma ngaji dalam sisi syariat saja. Harapan yang dilihat itu adalah ini sebetulnya perbedaan, ya perbedaan. Makanya kalau di ajaran Buddha ya, di ajaran Buddha, mereka itu kan diajarin 3 hal untuk mencapai kebebasan. Yang pertama untuk mencapai kebebasan, ya, berbuat baiklah kepada orang-orang yang telah menyakiti kamu. Itu artinya apa? Itu sudah jelas hidupnya itu, saya begini bukan karena kamu begitu. Ngerti nggak? Kenapa sih kamu tidak mau berbuat baik sama dia? Habis dia juga begitu kok sama saya. Standar itu. Tidak ada beda dengan kebanyakan orang. Yang bagus itu ketika orang lain menyakiti kita, kita tetap baik pada dia. Nah kita berarti sudah bisa mengambil sebuah pilihan, saya berbuat baik, ya tidak bergantung pada dia. Saya berbuat baik karena saya harus menampakkan kemuliaan Allah yang ada pada diri saya, tidak bergantung pada apa yang dia lakukan. Kecil-kecilan saja, kadang-kadang kita ya, mau ngasih saja sama orang lain banyak syaratnya. Mohon maaf, ibu punya beras nggak di rumah? Kalau mau ngasih beras, ngasih aja. Nilai memberi kita bukan terletak orang itu punya beras atau tidak punya beras. Letaknya terletak pada keikhlasan kita memberi. Sekalipun yang diberi itu mungkin saja punya beras, stoknya lebih banyak daripada kita yang memberi. Tetap saja itu nilai dalam pandangan Allah itu adalah nilai memberi. Mari maksud saya. Nah, ini penting sebelum kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran. Ya itu dilatih, kan saya sudah bilang, itu dilatih. Nah, kalau tidak dilatih ya kita tidak akan peka. Tidak akan peka. Jadi kita akan selamanya menjadi orang yang sangat biasa ya dengan orang lain kebanyakan. Kepekaan itu tidak akan muncul. Kedewasaan itu tidak akan pernah muncul. Gitu. Jadi yang pertama adalah ya untuk mencapai kebebasan itu satu, berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Yang kedua, memaafkan dengan sepenuhnya ya apapun tindakan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Dan yang ketiga, jangan selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada mereka. Saya kasih tahu, sederhana, ini ngaji sederhana tapi logik. Kenapa kita sering sakit hati? Habis dia itu dari kecil saya besarkan, Pak. Saya ngebelain, saya itu ada duit sedikit juga untuk dia. Wah, udah pidato terus. Apa sebetulnya yang terjadi? Dia sedang mengingat-ingat kebaikannya, sehingga ketika dia mendapatkan, ya harapan dia apa? Kalau dia berbuat baik, dia dapat balasan baik. Ketika dia berbuat baik, kemudian dia mendapatkan balasan bukan kebaikan, itu cara Allah menguji dia. Kemudian dia mencoba mengingatnya kebaikan dengan sakit hati yang dia rasakan, dia nggak lulus. Gak ada beda, itu standar sekali. Jadi tidak usah lagi sekarang mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun. Karena ketika kita mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan pada siapapun, ketika sesuatu di luar diri kita memberikan respon yang tidak baik pada kita, maka kita akan terjerembab lagi pada kata-kata, saya begini karena kamu begitu. Maka kita akan berhenti berbuat baik. Betul? Ini ngajinya sederhana, tapi dalam. Ini adalah perubahan pola pikir. Ini adalah mengubah perilaku. Karena ini adalah menyentuh wilayah kita, ya, hari-hari kita, kebiasaan kita yang tidak kita sadari. Makanya banyak ayat Quran yang dipungkas dengan karena kamu tidak sadar. Banyak sekali ayat Al-Quran. La yash'urun, la yash'urun, la yash'urun. Allah terus mengulang-ulang ayat ini dengan kata-kata karena kamu tidak sadar, karena kamu tidak sadar, karena kamu tidak sadar. Jadi rupanya Allah pun harus berulang-ulang ya, menegaskan kepada kita supaya sadar. Kali saja kalau saya ulang-ulang seperti ini, ya teriak-teriak seperti ini, mudah-mudahan kalau keseringan kan jadi sadar. Jadi malam ini adalah malam kesadaran. Malam ini saya akan membebaskan dari rasa marah,
kesal, ya, akan membebaskan dari berapa musuh kemanusiaan tadi? 4 musuh kemanusiaan. Keserakahan, kemarahan, iri hati, kebencian. Satu lagi, kekerasan. Kekerasan. Kekerasan segala. Makanya sifat patung itu sebetulnya kekerasan itu. Kita itu ngusir patung di rumah kita, sifatnya nggak pernah diusir. Padahal patung yang di rumah kita tidak bahaya. Yang berbahaya itu sifat patungnya. Ya kan? Itu patung Pak Karno diresmikan hari pertama Pak SBY ya gitu, nunjuknya gitu. Sampai sekarang tidak berubah begitu. Jadi patung itu adalah ketidakmauan untuk berubah. Itu yang berbahaya sebetulnya. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim itu kan kemudian masuk ke ruangan, kemudian patung itu dikampakin semua kan? Nah itu bahasa syariatnya, ya kan? Nah Nabi Ibrahim sebelum mencapai tingkat spiritual yang tinggi, yang dilakukan pertama adalah menghancurkan patung-patung yang ada pada dirinya sebetulnya. Nah patung apa yang ada pada diri kita itu? Patung kekerasan. Sifat kita yang sulit untuk berubah. Sifat kita yang sulit untuk memaafkan. Sifat kita yang gampang tersinggung. Sifat kita yang selalu berorientasi pada atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Sifat kita yang merasa lebih penting dari orang lain. Sifat egois itu kekerasan semua itu. Bahkan kekerasan kalau sudah dipakai label agama, itu juga egois. Merasa bahwa kelompok kita mayoritas, lalu kita menindas kelompok yang lain, itu sebuah kekerasan itu. Itu sudah egois itu. Itu karena apa? Karena kita tidak mau berubah. Dalam belajar agama tidak mau berubah. Ya kan? Gitu. Jadi sebetulnya sifat itu yang harus dibuang oleh kita. Sifat patung. Sifat yang tidak mau berubah. Itu musuh kita. Jadi 5 musuh kita itu. Harus diulang-ulang. Jadi yang pertama keserakahan. Yang kedua kemarahan. Yang ketiga iri hati. Yang keempat itu kebencian. Yang kelima kekerasan. Seandainya sekarang ini seluruh bangsa Indonesia menyadari bahwa selama ini kita sesungguhnya akrab dengan musuh-musuh kemanusiaan, dan itu pula yang menyebabkan terjadinya segenap bencana di tanah air ini, dan dipicu oleh karena manusia menjadi akrab dengan musuh-musuh yang tadi. Kalau manusia sekarang memproklamirkan semuanya untuk memerangi keserakahan, maka keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada lagi orang yang mau korupsi. Cukup gaji saya. Terlalu banyak masyarakat miskin yang perlu santunan. Uang negara harus didistribusi. Ada kesadaran seperti itu. Itu sudah membuat bumi ini akan damai lagi.